Xiaomi kok flagship? Harganya mahal lagi. Mana laku? Mending... So guys, welcome back to Updated 18 channel. Nama gue Greg. Jadi ya, makin kesini Xiaomi makin serius untuk membawa kelas flagship mereka di Indonesia seperti yang kalian minta. Dimulai dari Mi Note 10 Pro, Mi 10 biasa, sampai sekarang Mi 11, dan bahkan sampai pas video ini dibuat, Mi 11 Ultra sudah dirilis. Tapi kali ini gue mau mengulas Mi 11 biasa aja. Memang rada terlambat, tapi karena gue mau nge-reviewnya secara long term. Ya, kebetulan gue udah pakai HP ini selama 3 bulan sebagai daily driver Android. Harus gue bilang, experience yang gue bisa bagiin ke kalian tuh sangat banyak. Dan apakah dengan harga 9.999.000 HP ini mahal dan layak dibeli? Well, langsung aja kalian nonton sampai habis karena gue akan jelasin semua kelebihan dan kekurangannya. Make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Performa di HP ini tuh beneran ngebut sengebut-ngebutnya. Gimana nggak, kelasnya flagship cuy. Otomatis tentu menggunakan chipset terkuat dari Qualcomm sampai pas video ini dibuat, yaitu Snapdragon 888 dengan sistem fabrikasi 5 nanometer. Dan untuk Antutu, buat kalian yang penasaran dengan angkanya bisa hit berapa, well, bisa hit di angka 715 ribuan yang sangat tinggi, jadi bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau kalian mau install game apapun di Play Store, tinggal install aja selama kaliannya punya wifi dan ada koneksi data ya. Lanjut untuk performa gamingnya, gue ngetes game Genshin Impact. Bisa di-push ke settingan highest plus 60 fps dengan konsistensi fps yang sangat bagus karena jarang banget frame drop. Pokoknya playable banget, layaknya kelas flagship lah ya. Oh ya, kalau ditanya, Bang, untuk suhu gimana? Well, chipset Snapdragon 88 ini memang terkenal dengan suhu yang gampang panas. Ya, jadi kalau misalkan gue browsing-browsing aja kayak nonton Instagram Reels, nonton YouTube menggunakan cellular data, bisa hit tertinggi di 40 derajat. Memang chipset ini tuh cepet panas, tapi nggak akan bikin overheat. Jadi kalau misalkan kalian mau main game berat dengan settingan tertinggi, make sure dalam kondisi ruangan yang ber-AC atau pakai extra cooler aja biar aman. Tapi so far gue tidak pernah mengalami overheat atau HP-nya kepanasan lah. Kualitas layar di HP ini juga asli gila banget. Panelnya menggunakan AMOLED yang support 10-bit color plus color accuracy 100% DCI-P3. Resolusi WQHD+, dan refresh rate mendukung sampai 120Hz dengan touch sampling sampai 480Hz. Oke, so far selama 3 bulan terakhir, pakein browsing sosial media, nonton, entertainment, dan main game di HP ini. Warna yang dihasilkan super vivid, super vibrant, dan super gonjreng. Tapi gonjrengnya itu as in gak lebay, lebih ke true to life, jadi warnanya lebih terlihat hidup dan eye pleasing menurut gua pribadi. Dan dalam soal desain juga kelihatan banget mewahnya karena pinggir kiri kanan sudah dibuat melengkung, jadi berasa mahal. Oh ya, untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang diklaim bisa lebih kuat untuk tahan goresan sampai 200% ketimbang Corning Gorilla Glass biasa. Tapi kalau ditanya, Bang, hal apa aja yang masih bisa diimprove di bagian layar? Menurut gue pribadi ada 3 hal. Pertama, walaupun ketahanan layarnya sudah kuat, tapi alangkah lebih baiknya Xiaomi bisa kasih free screen protector bawaan. Karena untuk cari screen protector yang pas agak susah. Ya, secara pinggir kiri kanan layarnya dibuat melengkung. Kedua, refresh rate-nya itu nggak selalu lock di 120Hz. Jadi ketika gue scrolling Instagram atau scrolling di home screen aja, FPS-nya berasa ada drop, jadi nggak fully 90Hz ataupun 120Hz. Gue berharap dynamic refresh rate-nya bisa diimprove lebih baik lagi lewat software update mendatang. Ketiga, walaupun desainnya ini mahal banget di bagian layar, tapi di sudut ujung kiri kanan atas bawah layarnya tuh bezelnya awkward aja, kayak tebal sendiri. Menurut gue mungkin bisa dibuat lebih simetris lagi next time-nya.
Walaupun ini HP kelas flagship, tapi somehow Xiaomi masih bisa memberikan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu sebesar 4600 mAh. Yang kalau ditanya apakah awet, menurut gue pribadi ya ini cukup awet. Kalau dipakai biasa aja, di koneksi WiFi, bisalah bertahan dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Tapi begitu pemakaiannya mulai intens kayak nge-push rank Mobile Legends berjam-jam dan ngarahin jalan pakai Google Maps, dua ini pakai cellular data, nonton YouTube berjam-jam dan scrolling Instagram berjam-jam menggunakan WiFi, ya jadi 50% WiFi, 50% data. Dari pagi sampai sore sih udah habis, tapi gua tidak ada komplain karena fitur-fiturnya banyak, jadi otomatis power consumption-nya juga banyak. Dalam soal ngecharge, HP ini juga ngebut, walaupun memang bukan paling ngebut yang pernah gue coba, tapi udah support di 55 watt Mi Turbo Charge. Bahkan khusus di Indonesia, paket penjualannya brick charger sudah di-include seperti yang kalian minta. Nice banget. Lanjut, untuk pengisian daya ulang dari angka 3 sampai 100% fully charge, menggunakan brick charger bawaan cuma makan waktu 58 menit alias ada di bawah 1 jam. Dengan catatan gue biar ngecharge pada semestinya dan dalam kondisi airplane mode. Untuk fitur wireless charging tersedia juga yang support sampai 50 watt. Ya, jadi kalau kalian mau ngecharge wireless ataupun wired, sama-sama ngebut. Tapi dengan catatan, untuk wireless pad 50 wattnya kalian harus beli terpisah. Secara ini fitur tambahan. Tapi kalau misalkan kalian punya yang 10 watt aja tetap bisa ngecharge kok. Oh ya, HP ini punya fitur yang keren kekinian juga, yaitu reverse wireless charging. Jadi ketika ada device kalian yang support wireless charging baterainya udah mau habis, ya HP ini bisa ngalirin listrik secara wireless. Nice banget sih. Bang, untuk kualitas bodinya gimana? Apakah ada pengurangan? Karena too good to be true. Well, iya memang di awal terkesan seperti itu, tapi kalau kalian lihat HP mid-range-nya aja udah premium, ya berasa juga premiumnya, apalagi kelas flagship-nya, pasti lebih berasa mahal. Memang untuk warna biru terkesan kurang kelihatan mahal dan premium, tapi begitu kalian pegang secara langsung, ini feels metal dan feels kacanya berasa banget solid dan mahalnya. Apalagi untuk finishing, desain dibuat seperti frosted glass, jadi memberikan feels yang halus. Saking halusnya, kadang sering licin, jadi make sure kalian pasangin free jelly case bawaan yang di-include untuk memberikan extra protection, sekaligus nutupin bump kamera yang cukup tebal ini. Oh ya, selama 3 bulan penggunaan terakhir, 50% gue menggunakan free jelly case bawaannya dan 50% tanpa casing. Dan ketika gue pakai tanpa casing, agak apes. Kadang keseret-seret di meja, tapi so far aman-aman aja, tidak ada goresan like new. Jadi durability-nya udah bagus. By the way, buat kalian yang nanya, Bang, untuk berat HP ini gimana? Menurut gue ya masih relatif standar di tengah-tengah lah ya, yaitu seberat 196 gram, jadi belum sampai 200 gram. Dan kalau ditanya, Bang, HP ini ada fitur IP rating nggak? Jawabannya tidak ada. Emang sayang banget sih, tapi ya udahlah, yang penting premium bodinya. Speaker di HP ini sudah menggunakan sistem stereo speaker atau ada 2 speaker. Penempatan pertama ada di bagian atas kiri yang tentu menghadap ke atas, dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Memang untuk penempatan speakernya itu masih awkward, karena ketika kita pegang dalam kondisi landscape, speaker di bagian kiri itu selalu ketutup. Even mau kalian udah rotate berkali-kali, tetap ketutup. Tapi ya udahlah, yang penting stereo speaker. Lanjut untuk kualitas suaranya, menurut gua ini balance. Bassnya dapet, treble-nya dapet, vokal clarity juga dapet banget. Tidak ada yang overpowered satu sama lain. Apalagi untuk kualitas suaranya di-tune by Harman Kardon. Jadi suaranya makin mantap. Buat kalian yang penasaran dengan kualitas suara dari HP yang satu ini, make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung go play di volume 100%. Ya, jadi kayak gitu. Buat kalian yang nanya, Bang, HP ini masih ada port jack 3.5 nggak? Jawabannya nggak ada. Maklum, HP kelas flagship, tapi untungnya masih dapat adapter port jack 3.5 dalam paket pembelian.
Chipset di HP ini sudah 5G ready, jadi nanti ketika jangkauan 5G sudah meluas dan para provider bisa menyediakan semua antena band, bisa dipastikan HP ini akan punya kecepatan download dan upload yang jauh lebih ngebut ketimbang 4G dan 4G Plus. Ya, walaupun sekarang gue belum bisa nyobain, tapi yang penting udah 5G ready. Oh ya, untuk slot SIM sekarang sudah tersedia dual SIM. Jadi bukan single SIM kayak di Mi 10 seperti yang kalian request. Tapi kalau soal slot microSD, tentu tidak tersedia secara ini HP flagship. Tapi untuk internal memorinya sendiri udah besar kok, yaitu sebesar 256 GB. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 108 megapiksel bukaan cahaya f1.9. Ada lagi 13 megapiksel ultra wide angle dan terakhir 5 megapiksel tele makro kamera. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight dalam mode normal atau auto, detail yang ditangkap udah tajam. Warna bisa mendekati natural kalau kalian mainin exposure-nya sedikit, karena beberapa hasil foto dynamic range-nya itu masih kurang konsisten. Jadi ketika kalian ngincar hasil foto yang lebih terlihat natural atau seperti yang kalian lihat, make sure mainin exposure-nya, supaya shadow dan highlight yang ditangkap itu bisa ngangkat. Lanjut, ukuran sensor primary lens-nya itu besar banget. Jadi ketika kalian mau foto close object, depth of field-nya tuh bagus. Atau bokehnya tuh bisa terlihat natural tanpa harus nyalain fitur portrait mode. Gua suka. Nah, begitu gue pindah ke lensa ultrawide, pembeda dalam segi cahaya dan warna ketimbang primary lens itu sedikit. Hanya 11-12, which is good. Detail yang ditangkap udah cukup tajam, dan dynamic range memang masih kurang konsisten, jadi mesti kalian mainin exposure-nya biar lebih natural lagi. Tapi yang penting distorsinya nggak berasa. Oke, kita bahas hasil foto low light. Dalam mode normal dan auto, detail yang ditangkap menurut gua udah cukup tajam dan warnanya sesuai apa yang gua lihat. Tapi kalau kalian pengen hasil foto yang lebih bagus lagi, nyalain fitur night mode maka detail yang ditangkap bisa lebih tajam, cahaya yang ditangkap bisa lebih terang, dan tentu bisa ngangkat shadow, highlight jadi lebih terlihat ada objek dan tekstur dari suatu objek tersebut. Pokoknya nyalain night camera. Oh ya, ada dua fitur favorit gua. Pertama, promote. Jadi buat kalian para fotografer yang ngerti ngutak-ngatik setting, ya kalian bisa dapat hasil kualitas yang terbaik dari HP ini karena setting sendiri. Kalau misalkan kalian malah setting tenang, ada fitur long exposure. Cocok buat kalian yang pengen foto Milky Way tanpa harus ribet. Iya, HP ini bisa foto Milky Way dan bahkan bisa foto bulan juga. Hasil fotonya bagus lagi, seperti yang bisa kalian lihat ini. Nice. Jadi kalau ditanya apakah ada harapan di bagian kamera, menurut gua iya ada. Semoga di Mi 12 Next bisa tersedia periscope lens sama kayak Mi 11 Ultra mungkin, sehingga ketika kita mau foto objek jauh, ya ketika di zoom detailnya itu masih dapat, nggak pecah, nggak kayak cat air, dan ketika kita mau foto bulan bisa lebih gede lagi tuh bulannya. Oke, untuk perekaman video di kamera belakang HP ini sudah support Optic Image Stabilization atau OIS plus Gyro IIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi nge-record sambil jalan aja. Hasil video tuh stabil kayak pakai gimbal, jitternya nggak berasa dan detailnya pun tajam. Sampai ke lensa ultrawide, IIS-nya bisa berjalan dengan baik, pokoknya stabil. Dan untuk perekaman video kamera depan, lagi-lagi udah stabil karena tersedia IIS. Jadi kamera depan, belakangnya udah stabil semua. By the way, untuk fitur-fitur di perekaman video HP ini tuh banyak banget. Saking banyaknya, gue akan hanya bahas 4 fitur favorit gue. Pertama, Dual View Video. Di mana fitur ini ketika diaktifkan, kamera depan dan kamera belakang bisa berjalan secara bersamaan. Jadi kalian yang kelihatan dan objek yang di depan kalian pun kelihatan tanpa harus switching lens, stop record yang extra effort. Kedua, ketika kalian mau nge-record di tempat gelap, tinggal masuk aja ke fitur night mode dan pindah ke mode perekaman video, maka hasil video itu bisa lebih terang. Ketiga, ketika kalian mau menghasilkan video ala-ala mirrorless, DSLR di mana background bisa ngeblur tapi kaliannya tetap tajam, ya HP ini bisa deliver itu semua, bahkan di kamera depan, belakangnya bisa. Terus untuk efek bokehnya bisa kalian pilih. Lanjut lagi, keempat, terakhir, ini fitur favorit gua, yaitu zoom atau magic zoom. Untuk sebuah smartphone bisa menghasilkan video kayak gini, amazing banget sih. Pokoknya untuk fitur banyak banget. Kalau ditanya,
Hal apa yang bisa diimprove di bagian perekaman video? Jawabannya, pertama ada di autofocus. Gak cuma di video sih, kalau soal autofocus ada juga dalam segi foto. Ya, jadi ketika gua mau cari fokus di suatu objek yang mau gua record ataupun foto, wah susah banget. Udah di tap-tap gak mau fokus. Mesti pindah angle, balik lagi baru bisa fokus. Jadi gue berharap semoga Xiaomi bisa update autofocus itu bisa lebih akurat aja. Kedua, ya, perekaman video di kamera belakang HP ini memang support 8K 30 fps. Tapi sayang, sama seperti yang kita tahu, kalau ketika kalian mau record dalam resolusi tertinggi 8K 30 fps, durasinya akan terbatas, yaitu terbatas 5 menit 20 menit atau 5 menit 20 detik, sorry. Dan ketika kalian nge-record di 8K 30 fps, suhunya bisa naik, yaitu sepanas 43,9 derajat. Jadi kalau kalian nggak butuh detail yang gimana-gimana, 4K 30 fps saja udah lebih dari cukup. Oke, terakhir, fitur-fitur yang ada di HP ini juga komplit. NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo sampai top up saldo langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun tersedia. IR Blaster seperti ciri khas Xiaomi untuk gantiin semua remote yang ada di tempat kalian juga tersedia. Ketiga, karena panel layar sudah menggunakan AMOLED, jadi fitur Always On Display sebagai pengganti LED notification juga tersedia. Jadi kalian bisa ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Dan karena lagi-lagi HP ini sudah menggunakan panel AMOLED, jadi ada fitur Super Wallpaper yang keren banget. Seperti yang bisa kalian lihat ini. So guys, itu dia video review 3 bulan bersama Mi 11 versi channel up to date IDN. Jadi buat kalian, orang-orang yang bilang, kok Xiaomi 10 juta? Kok Xiaomi mahal? Kok Xiaomi flagship? Mending beli ini atau itu? Well, gue cuma mau bilang, memang HP ini tuh sama seperti Xiaomi yang biasa kalian temuin karena tentu masih menggunakan MIUI atau user interface-nya masih menggunakan MIUI. Tapi fitur-fiturnya itu loh, nggak akan bisa kalian temuin di HP premium mid-range atau flagship killer mereka. Pokoknya fiturnya nggak bohong, kelas flagship banget. Jadi, dengan harga 9.999.000 harga yang dibanderol HP ini, menurut gue Xiaomi masih nggak ngotak. Harusnya Mi 11 tuh dibanderol seharga 12 juta, tapi somehow mereka bisa bawa di harga 10 juta. Menurut gue ini super worth it. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.